Ya, Manfaat seperti apa sih yang ditawarkan kepada masyarakat dengan adanya BFLF ini? ya, manfaatnya adalah pada saat mereka membutuhkan darah yang tidak ada stok di Mhm. PMI maupun rumah sakit, bisa menghubungi kita dan kita bisa membantu secara cepat dan tanpa Mhm. ada bayaran karena Oh, banyak calo. luar biasa ini. Calo gitu. Jadi orang-orang yang butuh darah kadang diminta uang 500.000 Pak dengan calo-calo itu yang berkeliaran di sekitar rumah sakit maupun di tempat-tempat yang transfusi darah gitu. Terus yang kedua, dengan adanya manfaat yang diberikan adalah kita sehat. Nah, itu dulu. Oke. Karena dengan donor darah kan kita dicek kesehatan, misalnya dicek HB, Hmm. dicek tensi, Ya. dicek ada nggak penyakit-penyakit virus seperti HIV, Hmm. tipes, penyakit Hmm. sifilis, kelamin dan sebagainya. Dia itu harus terbebas dari itu. Gitu. Dan otomatis dengan kita donor darah ini kita mengetahui diri kita sendiri juga ya. Betul. Jadi ada 22 macam penyakit yang bisa hilang dengan donor darah. Di antaranya apa itu? Luar biasa ini ternyata donor darah ini. Iya, misalnya sakit jantung dengan Hmm. darah kita di donor, maka akan terbentuk darah-darah baru Hmm. Ya. segar yang bisa memperlancar peredaran darah kita ke jantung, mengantar oksigen dan sebagainya gitu. Jadi yang kedua orang yang darah tinggi, yang Hmm. biasanya darahnya tinggi tensinya dengan adanya ini maka dia bisa stabil. Kolesterol, asam urat dengan adanya donor maka kolesterolnya tuh nggak perlu makan banyak obat, udah gitu. Jadi 350 cc itu terbuang Iya, gitu. iya. Banyak udah. Berarti dengan kita mendonor, kita menjaga kesehatan kita yang sangat luar biasa. Ini perlu kita himbau nih kepada masyarakat. Yuk kita donor darah. Begitu lebih kurang, Bang Michael ya. Ya, ya, ya. Ayo Kemudian donor darah untuk diri sendiri sebenarnya. sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang membutuhkan darah, menghubunginya kemana ini? Ya, kita ada call center sendiri Oke, di 0823 0823 70 70 80 80 90 90. 08. Saya pikir 100 tadi. Kosong ya begini, para sahabat dari Mang Layang dari Sabang sampai Merauke, jika membutuhkan darah bisa menghubungi BFLF dengan nomor kontak 082370809008. Ya. Oke, kita lanjut. Eh, Sejauh ini sudah berapa lama berdirinya BFLF? Kemudian sudah berapa banyak orang yang dimediasi oleh BLF sehingga menerima bantuan donor darah? Ya, kalau berdirinya 2010, berarti Oke. mau 11 tahun. Mhm. Sementara setiap hari kita membantu lebih kurang, kalau di satu daerah tuh ada sekitar 5 sampai 10 yang membutuhkan darah setiap hari gitu. Kalikan kita ada kalau di Aceh ada di 23 kabupaten kota, kalau di Indonesia sudah ada cabangnya di 12 provinsi. Uh, Kalau di totalin ya puluhan ribu lah Dua ini. puluhan ribu ya? Ya, Luar biasa ini. karena memang kebutuhannya itu every time udah. Yeah. Ya, karena ada kalau kegiatan sosial lain kan event besar selesai. Nah, tapi kalau ini kan per menit tuh ada saja yang membutuhkan gitu. Jadi wajar lah ya Menteri Sosial memberikan ganjaran berupa penghargaan karena memang uh, pekerjaan yang luar biasa ini, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kemudian sebagai seorang nahkoda tentunya
bagaimana cara Bang Michael membangun jejaring kerja dari Sabang? Katanya tadi sudah mau buka cabang lagi di Papua. Bagaimana cara membangun jejaringnya itu, Bang Michael? Ya, awalnya memang di Banda Aceh saja, gitu. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita bantu orang yang membutuhkan darah, sehingga keluarga-keluarga yang membutuhkan itu juga menawarkan diri. Saya bersedia juga kalau ada yang membutuhkan. Gitu. Terus dilihat juga tetap istiqomah, dan keluarga-keluarga yang pernah kita bantu, mereka menawarkan diri juga untuk membuka cabang yang ada di daerahnya masing-masing. Gitu. Jadi intinya adalah mereka kita jadikan keluarga besar dari BFLF, jadi tidak ada atasan dan bawahan. Terus kita membuat sistem itu seperti sistem otonomi daerah juga, udah gitu. Jadi gimana itu sistem otonomi daerahnya? Jadi cabang-cabang di daerah itu kita berikan keleluasaan, kita berikan SK, dan kita berikan kebebasan mereka buat nomor rekening sendiri. Jadi nomor rekening BFLF kabupaten itu punya sendiri. Jadi tidak terpusat satu, sehingga dengan adanya nomor rekening sendiri, mereka bisa melakukan donasi kegiatan kegiatan amal sendiri di daerah sendiri, dan mereka menyalurkan sendiri untuk kepentingan di daerahnya mereka sendiri. Oh, jadi, benar. Ini yang benar-benar otonomi namanya ini. Iya, luar biasa. Jadi kan ada satu organisasi rekening ke pusat gitu. Jadi uangnya masuknya ke pusat. Karena BFLF nggak ada. Jadi mereka sendiri yang ini. Yang menggalang, jadi nggak ada curiga, nggak ada apa gitu. Ya kalau udah sendiri ya pusat ini kan jadi koordinator aja, ngapain juga harus ini kan gitu deh. Iya. Kepercayaan mereka tinggi gitu. Jadi ya punya rekening sendiri, mengambil sendiri, menyalurkan sendiri, dan juga mempublikasi sendiri juga. Iya. Karena kan memang salah satu problem dari organisasi jika ada uangnya di situ, makanya sering timbul permasalahan. Tapi dengan sistem yang Bang Michael, menarik ini bagi saya, sistem yang Bang Michael serapkan seperti otonomi itu memberikan keleluasaan kepada cabang-cabang mengelola dan memberikan donasinya sendiri, menarik, bisa jadi contoh bagi kita bersama nih Bang Michael. Ya, kemarin baru terbentuk BFLF Kalimantan. Oh, Kalimantan Tengah. Oke. Kabupaten Lamandau. Akhirnya mereka kita berikan buka rekening sendiri. Oke. Jadi rekening BFLF Kabupaten Lamandau. Jadi ada rekening sendiri. Iya. Luar biasa. Kemudian saya tahu tadi Bang Michael kan juga dari lulusan STPDN atau sekarang IPDN ya, yang juga tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan rata-rata mereka juga pejabat. Apakah Bang Michael memanfaatkan jaringan ini untuk memperkuat di daerah? Ya, persaudaraan STPDN ini tidak pernah lekang selama pendidikan, dan inilah kunci dari salah satu kesuksesan BFLF juga. Jadi mengajak teman-teman yang ada di daerah bersama-sama, yuk selain kita melakukan aktivitas secara administrasi di kantor, tetapi kita juga bisa membantu masyarakat secara nyata di kegiatan sosial kemanusiaan ini gitu. Sehingga ketua BFLF di kabupaten itu rata-rata ada yang kepala dinas. Jadi satu sisi kepala dinas, tapi satu sisi sebagai relawan BFLF juga gitu. Iya, luar biasa. Dan ini ampuh sekali udah untuk memberikan efek. Mereka
eh, tidak ego jabatan gitu. Iya, iya. Jadi kalau ada kan kepala dinas yang oh, ini udah kepala dinas nih ya, Nggak mau lagi. mau lagi kalau ini cari darah juga, habis itu bantu pasien juga gitu, jumpa pasien juga gitu. Oke, para sahabat sekalian, sekalian saya menghimbau juga, ayo kita luangkan waktu kita dukung bersama-sama apa yang digagas oleh sang maestronya ini, sang nahkoda kapal besarnya ini untuk kemaslahatan umat. Bergabunglah di BFLF yang saya catat tadi katanya itu mempunyai otonomi yang sangat luas sekali sehingga bisa mengelola dan memberi manfaat sendiri. Kemudian tentunya dalam berorganisasi pasti ada suka dan dukanya. Dukanya apa ya ini Bang Kial? Ya, kalau dibilang dukanya terkadang kita ada sendirian gitu ya, karena ini kan bukan organisasi yang digaji gitu. Iya, iya. Jadi ada satu saat kita harus bergerak sendiri juga gitu. Gitu. Tapi itulah sebuah kenikmatan. Yang penting jangan pernah berhenti, tetap istiqomah, bergerak saja gitu. Kadang kalau pimpinannya sendiri, ya udah dia sendiri nggak mau kan gitu. Tapi lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya adalah tiba-tiba ke Sabang. Pada saat di Sabang, waktu memberikan pelatihan BIMTEK atau apa, salah satu peserta misalnya bilang, Pak, saya udah siapin kendaraan nih, kita keliling ini. Saya bilang, oh ya nggak usah, nggak apa-apa Pak. Bapak yang dulu pernah bantu darah kakak saya melahirkan. Terus pada saat di bandara mau ke Malaysia, di petugas imigrasi pas dilihat nama, Pak Michael ya, iya Pak Michael kan yang kemarin bantu bapak saya waktu kan. Luar biasa. Terus tiba-tiba di jalan juga seperti itu, langsung ditegur. Pokoknya intinya banyak saudara gitu. Itu dikagetkan dengan hal-hal yang menyenangkan, membuat kebahagiaan yang luar biasa menurut saya itu. Ya, dan yang paling bahagia pada saat jam 4 pagi ditelepon, Pak, terima kasih Pak, anak saya sudah lahir perempuan, karena kemarin tadi dia butuh darah waktu istrinya operasi sesar. Aduh senang gitu, maksudnya makasih Pak ya, anak saya udah lahir Pak, atas bantuan darahnya tadi. Ya itu capeknya hilang gitu semuanya. Pernah down nggak dalam menjalankan BFLF ini? Oh enggak pernah. Nggak pernah ya, tetap stabil terus ya? Enggak pernah, semangat terus. Apa resepnya itu? Saya rasa tidak gampang itu tetap stabil dengan performanya ini. Resepnya satu. Ya. Didukung istri. Kalau istri nggak dukung susah kita ya? Hancur. Karena kita berawal dari rumah gitu kan. Ya, oke. Kalau dari pintu rumah aja udah dicemberutin, nggak dikasih pulang pintu rumah, dikunci. Pengaruh istri ini ternyata luar biasa ya. Luar biasa. Jadi orang-orang terdekat lah yang menentukan kita berhasil atau tidak berhasil gitu. Jadi makanya untuk semua kawan-kawan relawan, hal yang pertama harus dilakukan adalah minta dukungan istri dulu, kerelaan istri. Karena kita menghabiskan waktu di saat orang lain jalan-jalan hari Minggu, kita cari darah. Di saat orang lain kita jemput pasien, kan gitu. Gitu udah. Jadi kita mengambil waktu libur mereka, waktu kita yang seharusnya sama mereka. Ya. Untuk kegiatan kita otomatis ya di dalamnya kita harus izin dan restu dari istri dan keluarga ya. Keluarga. Ya, saya bisa membayangkan di saat kita keluar rumah dicemberutin, pekerjaan kita juga bisa kacau beliau jadinya. Apalagi kalau disuruh pilih, organisasi atau pilih saya. Udah berat kita jadinya, hancur jadinya ya.
Kembali ke penghargaan tadi, saya tertarik sekali, banyak sekali penghargaan yang luar biasa Bang Michael. Bagaimana sih perasaan Bang Michael pada saat menerima penghargaan dari Kementerian Sosial ataupun dari Menpan RB itu? Pertama, perasaannya jujur ini saya persembahkan lah kepada seluruh keluarga maupun relawan yang selama ini, karena sesungguhnya tidak bisa sendiri, semuanya dibantu oleh teman-teman semuanya. Jadi yang jelas kebanggaan yang berlebihan tuh nggak ada sama sekali, biasa saja. Jadi alhamdulillah pertama kali setelah menjadi Orsos terbaik tingkat nasional oleh Menteri Sosial, saat itu kita diseleksi dari satu provinsi diambil satu, disuruh presentasi di Hotel Air Duta dari 34 provinsi, maka terpilihlah BFLF jadi terbaik itu, dan itu diberi penghargaan di Jambi saat itu dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Yang kedua, terpilih menjadi CNN Indonesian Heroes. Dari 2017 diliput oleh CNN, jadi ke Aceh gitu. Terus yang ketiga kemarin juga diundang ke KND Foundation. Udah sampai ke KND juga ya? Udah KND. Oh, luar biasa ini memang. Ya, di KND juga mengundang. Terus juga diundang juga langsung sama istrinya Pak Khairul Tanjung. Disuruh diskusi presentasi di depan beliau tentang apa aja yang udah dilaksanakan selama ini gitu. Dan terakhir kemarin terpilih menjadi PNS Inspiratif 2020 mewakili Provinsi Aceh, bukan hanya provinsi tapi mewakili Pulau Sumatera gitu ya. Luar biasa. Ini kalau Pak Gup, himbauan juga untuk Pak Gup ini seharusnya dipromosikan ini. Kemarin dapat penghargaan dari Aceh Post Award dalam rangka ulang tahun Aceh Post Award, menjadi satu-satunya aktivis sosial yang mendapat penghargaan karena penyedia rumah singgah untuk pasien talasemi, hemofili, kanker dan penyakit kronis lainnya. Sudah ada rumah singgahnya juga ini? Ada, jadi BFL itu ada berbagai program, jadi pengembangan dari darah. Di saat saya lihat kebutuhan darah, rupanya ada pasien-pasien yang butuh darah selama ini seperti kanker, talasemi, mereka harus rutin melakukan itu. Sementara mereka dari kabupaten kota yang ke provinsi yang tidak punya tempat tinggal, gitu. Sehingga atas dasar itu saya coba untuk nyewa rumah dan direspon baik, dan sekarang alhamdulillah kita udah punya 5 rumah singgah sampai ke Jawa Tengah. Luar biasa memang ya. Jadi total satu rumah singgah itu udah 780 pasien. Bukan hanya tempat tinggal, tapi makan juga kita kasih gratis. Biayanya dari mana itu? Dari Allah semuanya. Dari hamba Allah yang berkenan ya. Nah, pokoknya nggak ada berharap dari anggaran-anggaran pemerintah, nggak berharap. Kalau dikasih syukur, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak pernah minta ke pemerintah tuh bantu gitu, nggak pernah ya? Secara ini nggak. Secara formal nggak pernah ya? Luar biasa ini bisa melakukan aktivitas kemanusiaan yang tentunya membutuhkan biaya yang luar biasa, tapi tetap dengan biaya sendiri ataupun biaya yang tanpa membebankan kepada anggaran pemerintah. Ya Bang Michael ya. Oke Bang Michael, menarik sekali diskusi malam ini, sangat inspiratif. Apa pesan Bang Michael kepada generasi muda khususnya untuk gerakan kemanusiaan ini? Pesannya bahwa sebagai generasi muda, negara ini masa depannya ada di tangan kita. Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Hidup masih diberi nafas, maka teruslah berbuat kebaikan. Sekecil apapun, jangan pernah merasa lelah. Kalau seandainya masing-masing pemuda melakukan ini, maka insya Allah
persoalan bangsa ini akan selesai dengan sendirinya. Dan satu lagi, pada saat kita melakukan ini, sesungguhnya kita menolong diri kita sendiri, dan kebaikan itu kembalikan kepada kita sendiri, gitu. Dan tidak pernah ada kebaikan yang sia-sia, gitu. Tetaplah berbuat, insya Allah kita akan terus dapat perlindungan, kesehatan, maupun dapat kesuksesan. Karena, nah ini satu lagi udah, sukses yang sesungguhnya bukan sukses di dalam pekerjaan, tetapi sukses yang memberikan manfaat buat orang banyak. Itulah sukses yang sesungguhnya. Gitu. Iya, sependapat saya dengan yang terakhir ini, paling sangat sependapat saya. Bagaimana kita tetap memberi manfaat kepada siapapun itu juga. Satu dari semua yang disampaikan tadi, banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang disampaikan, baik dari segi aktivitasnya. Tapi ada satu hal yang menarik, yang paling menurut saya bisa menjadi problem solving bagi negara ini, yang disampaikan Bang Michael ini. Semoga didengar oleh pejabat-pejabat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yuk luangkan waktunya secara konsisten untuk memperbaiki lingkungan, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jika para pemimpinnya sudah mau melakukan itu, sudah bisa melakukan itu, maka tugas pemerintah jauh lebih mudah dalam mensejahterakan masyarakat. Begitu Bang Michael ya? Amin. Amin. Terima kasih Bang Michael atas diskusinya malam ini, sangat menarik, sangat inspiratif. Mungkin pada saat yang akan datang kita bisa ketemu lagi dalam sesi yang berbeda. Terima kasih Bang Michael, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.